You with him? Why? Seorang pria yang bosan menancap gas mobilnya dan melaju dengan kecepatan tinggi. Itu adalah jalan raya dan polisi pun mengejar. Pria itu tak sendirian, terdapat seorang pria lumpuh di sampingnya. Mereka berdua adalah bos dan karyawannya. Meskipun begitu mereka terlihat cukup dekat. Pria yang menyetir bahkan mengajak bosnya untuk taruhan $100 bila ia dapat mengelabui polisi. I bet you 100 I lose him. Awalnya ia berhasil kabur dan ia menagih $100-nya pada sang bos, yang sebenarnya ia diam saja saat diajak taruhan. Tiba-tiba polisi mencegah dari depan dan mereka berdua ditangkap. Namun pria itu beralasan jika ia melaju dengan kencang karena ingin membawa seseorang ke rumah sakit. Si bos yang mendengar alasan dari karyawannya akhirnya berpura-pura kejang, padahal ia baik-baik saja. Di sini bisa terlihat jika mereka bukan hanya bos dan karyawannya, melainkan dua orang teman dekat. Are y'all seriously still standing there? Check him out. Para polisi itu percaya dan mengantar mereka ke rumah sakit. Setelahnya para polisi itu pergi, dan pria itu hanya tertawa karena berhasil membodohi para polisi itu. What now? Enam bulan sebelumnya, pria ini ternyata bernama Scott. Ia pernah dipenjara dan kini ia bebas. Namun Scott dituntut untuk bekerja agar ia tak melakukan tindakan kriminal lagi. Scott pun mulai mencari pekerjaan, tapi yang dibutuhkan Scott hanyalah tanda tangan dari pemilik tempat ia bekerja. Ia tak sungguh-sungguh mencari pekerjaan. Scott pergi ke tempat lowongan, tapi ia hanya meminta tanda tangan saja. Karena itu adalah syarat ia bisa bebas sebebas-bebasnya dari tuntutan pengadilan. Ia melihat lowongan menjadi tukang bersih-bersih dan ia pergi ke tempat itu. Ternyata yang membuka lowongan pekerjaan adalah pria bernama Philip. Philip lumpuh dan hampir tak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Hanya leher ke atas saja yang bisa digerakkan oleh Philip. Di tempat itu ada banyak orang yang melamar, tapi banyak yang ditolak oleh Philip karena saat interview mereka hanya mengatakan kata-kata yang membuat Philip bosan. Kata-kata yang sering ia dengar dari orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Your book changed me. I could get an autograph. How would you get an autograph? Tiba-tiba saja Scott masuk ke ruangan interview. Scott bilang ia kesana hanya butuh tanda tangan dari bos. Ia sudah menunggu selama 1 jam dan ia harus menjemput anaknya. Philip bertanya pada Scott bagaimana cara Philip tanda tangan. Scott yang bingung berpikir memangnya bagaimana cara seseorang tanda tangan. Tentu saja di atas kertas menggunakan ballpoint. Scott hanya menjawab Philip, "Aku tidak tahu, mungkin pelan-pelan." Philip sedikit tersenyum mendengar perkataan Scott. Scott kemudian berkata, "Apakah itu tak berfungsi?" Philip menjawab, "Tidak." Well, don't your arms work? They don't. Hey. Scott lalu menanyakan pada asisten Philip yang bernama Ivan agar dia saja yang menandatangani surat dari petugas bebas bersyarat miliknya. Melihat Scott yang apa adanya dan tak memperlihatkan belas kasihan padanya, membuat Philip tertarik pada Scott. Philip bahkan melakukan wawancara sendiri pada Scott. Ia menanyakan apakah Scott pernah bekerja seperti ini sebelumnya. Scott menjawab ia pernah melakukan beberapa pekerjaan kriminal. Ia datang ke tempat itu untuk melamar menjadi petugas kebersihan. Namun Philip bilang jika ia membuka lowongan untuk pembantu kehidupan. Scott kebingungan, pekerjaan jenis macam apa itu? Tanya Scott. Philip mengatakan jika Scott harus membantunya dalam kegiatan sehari-hari, seperti memindahkannya dari kursi roda ke tempat tidur atau dari kursi roda ke dalam mobil, dan masih banyak lagi pekerjaan sehari-hari. Scott tak menerima pekerjaan itu. Ia tak mau menjadi pembantu siapapun. Jadi ia hanya ingin suratnya ditandatangani dan ia akan pergi. Philip bilang surat itu tak bisa ditandatangani bila Scott menolak pekerjaan yang ditawarkan. Sebaiknya Scott pikirkan tawaran pekerjaan darinya dan kembalilah besok dengan kesiapan bekerja. Scott pun pergi dan langsung menjemput anaknya di sekolah. Tapi ternyata anak Scott telah dijemput oleh ibunya. Scott pergi ke rumah mantan istrinya dan ia ingin menumpang tidur untuk semalam. Namun Scott tak diberikan izin dan langsung diusir. Hubungan Scott dengan mantannya dan juga anak lelakinya tak begitu baik. Ia memang menjalani kehidupan yang tak jelas. Ia juga tak bisa kembali ke pekerjaan lamanya di dunia kriminal. Jadi tak ada tempat tinggal, tak ada uang.
Mau tak mau, akhirnya Scott pergi ke tempat Philip dan menerima tawaran pekerjaan dari Philip. Scott menerima gaji yang bagus dan ia mendapatkan tempat tinggal yang nyaman juga. Saking nyamannya, Scott yang berbaring sebentar di ranjang langsung tertidur. Mr. Scott. Di pagi hari, Scott disuruh memindahkan Philip dari tempat tidur ke kursi roda. Ia melakukannya, tapi setelah itu Scott membiarkan Philip duduk tanpa dipasang sabuk. Philip pun hendak terjatuh. Beruntung asisten Philip, Yvonne, sigap dan menahannya. Scott pun diberitahu untuk selalu memasang sabuk pengamannya pada Philip. Scott yang tak tahu apa-apa dan memang belum pernah melakukan pekerjaan seperti itu hanya terdiam. Sedangkan Philip malah sedikit tersenyum. Setelahnya Scott menyuapi Philip untuk sarapan. Cara Scott menyuapi benar-benar buruk. Philip berbicara dengan Scott. Ia berkata jika ada surat yang harus ditandatangani oleh Scott sebelum bekerja, yakni surat DNR, sebuah surat yang menyatakan bila Scott dilarang melakukan tindakan apapun ketika Philip berhenti bernapas. Scott berkata ia tak keberatan dengan hal itu. Scott kemudian bilang apakah Philip tak ingin hidup dan apakah itu alasan Philip memilih Scott menjadi pengasuhnya dibanding orang lain. Philip tak menjawab dan ia masuk ke kamarnya. Pada keesokan harinya ketika Scott baru bangun tidur dan hendak mandi, Scott tak tahu cara menggunakan shower di rumah Philip. Ia hanya asal pencet tombol dan inilah yang terjadi. Selesai mandi, Scott langsung mengurus Philip. Saat itu Scott mematikan musik yang sedang didengarkan Philip. Scott memperlihatkan surat-surat yang didapat oleh Philip. Ada satu surat yang tak mau Philip baca dan langsung dibuang. Lalu ada surat lagi yang tertulis agar Philip memberikan Scott $10.000. Philip pun bilang hal itu tak akan terjadi. Usaha yang bagus, Scott. Philip akan keluar dari rumah. Saat itu tetangga Philip yang bernama Carter menyapa Philip dan Carter bilang jika ibunya mendapatkan perawat yang bagus, ia akan memberikan agensinya pada Philip. Scott yang ada di sana bilang jika Philip sudah memiliki perawat, yakni dirinya. Scott juga memperkenalkan dirinya pada Pak Carter sebagai Daquan Shea Blackman. Daquan Shea Blackman. Pak Carter yang memegang Doug bilang jika ia tak akan berjabat tangan. Scott berkata mungkin itu yang terbaik. Scott kemudian mengajak Philip untuk pergi. Scott bertanya manakah mobil milik Philip. Philip hanya menjawab semua mobil di kanan adalah miliknya. Mendengar hal itu Scott terkagum-kagum, tak percaya. Ia tak menyangka semua mobil itu milik Philip. Philip mengajak Scott untuk pergi dengan mobil van. Tapi Scott berkata ia tak akan memasukkan Philip ke van itu kecuali Philip sedang mabuk. Scott meminta Philip agar mereka menggunakan mobil yang lain. Mereka pergi ke sebuah galeri. Philip membeli sebuah lukisan senilai $80.000. Scott kecewa karena uang sebanyak itu hanya digunakan untuk membeli satu lukisan. Itu bahkan jauh lebih besar dari gaji Scott. Do you know what I could do with $80,000? Setelah itu Scott pergi menemui mantan istrinya dengan membawa mobil Philip. Mantan istri Scott pun bertanya mobil siapa yang Scott bawa. Dengan jujur Scott bilang mobil itu milik bosnya. Ia juga memberitahu bila ia telah bekerja dan Scott memberikan gajinya pada mantan istrinya untuk memberikan tunjangan pada anaknya. Saat kembali ke rumah Philip, Scott dimarahi oleh asisten Philip karena Scott pergi dan membawa mobil dari bos mereka. Scott mencoba menjelaskan jika ia pergi menemui mantan istrinya untuk memberikan uang tunjangan putranya. Asisten itu bertanya siapa yang bilang Scott boleh membawa mobil itu pergi. Tiba-tiba datanglah Philip dan bilang jika ia yang memberikan izin. Asisten Philip pun tak bisa berkata apa-apa dan ia pergi. Scott pun berterima kasih pada Philip. Thanks. Di malam hari ketika Philip sedang tidur, tiba-tiba ia kesulitan bernapas. Lalu datanglah Scott yang mencoba membantu Philip dengan memberikan selang oksigen. Tapi Philip tak mau dan menolak. Scott berkata jika ia membutuhkan pekerjaan itu. Jika Philip tak mau menggunakan selang oksigen, Scott akan memaksanya dan akan memberikannya napas buatan. Philip hanya tertawa dan akhirnya ia menggunakan kantong oksigen tersebut. Setelahnya Scott bertanya apakah hal ini sering terjadi pada Philip dan apakah ada yang sakit di tubuh Philip. Philip menjawab kakinya sering terasa sakit. Itu disebut nyeri neurogenik, rasanya seperti terbakar. It's like being on fire. Scott bertanya apakah Philip tak diberi obat. Philip berkata sudah berbagai obat ia coba.
Sedikitnya membantu, tapi tak cukup. Not enough. Scott bilang apakah cukup sakit sampai Philip ingin bunuh diri. Philip mengatakan itu tak membuat dirinya ingin bunuh diri, tapi kehilangan istrinya lah yang membuat Philip ingin segera mengakhiri hidupnya. Scott berkata ia akan membantu Philip. Scott mengajak Philip keluar dan saat itu Scott memberikan rokok pada bosnya. Scott menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada kecelakaan yang dialami oleh Philip. Philip memberitahu jika itu adalah kesalahan penilaian dari Philip sendiri. Waktu itu ia bermain para layang dalam kondisi cuaca yang buruk. Seharusnya ia dan istrinya tak bermain para layang di hari itu, tapi Philip selalu memiliki selera untuk menguji batas. Taste for pushing the envelope. Orang macam apa yang naik para layang saat ada badai dan petir, ucap Philip. Philip mulai terbuka dan menceritakan tentang dirinya dan istrinya. Ia sedih dan meminta maaf pada Scott karena harus mendengarkan ceritanya. Scott mengatakan agar Philip tak perlu meminta maaf. Setelahnya mereka berdua jalan-jalan. Kini mereka terlihat lebih seperti teman ketimbang bos dan karyawan. Mereka memesan makanan. Saat itu si penjual bertanya bagaimana untuk pria itu. Scott menjawab agar tanyakan saja sendiri. Akhirnya penjual menanyakan apa pesanan dari Philip. Yo, man, don't do that. Talk to him. Sorry, and for you? Akhirnya mereka makan bersama. Philip berterima kasih pada Scott karena telah membelanya. Biasanya ia sering tak kasat mata dan diabaikan oleh orang lain. Scott mengatakan jika ia memiliki ide untuk bisnis yang ingin ia buat, tapi saat itu Philip menjawab dengan candaan. Mereka berdua bercanda dan bahkan Philip tertawa dengan keras. Kehadiran Scott yang menjadi pengasuh Philip benar-benar merubah semuanya. Di suatu waktu, Scott dan Philip pergi nonton opera. Scott bertanya pada wanita di sebelahnya apakah dia sudah menikah. Rupanya Scott berusaha mencarikan pasangan untuk Philip, tapi kebanyakan wanita yang datang ke opera sudah memiliki pasangan. Contohnya wanita yang di belakang. Scott menanyakan apakah wanita itu bersama pria di sebelahnya. Wanita itu mengiyakan. Scott lalu bilang, "Kenapa?" Wanita itu dan pasangannya kebingungan, sedangkan Philip hanya tertawa. Scott lalu bertanya pada Philip wanita seperti apa yang diinginkan olehnya dan seberapa muda. Philip hanya menyuruh Scott diam, begitupun orang di sebelah Scott. Ain't even start singing yet. Relax. Scott langsung menjawab agar orang di sebelahnya santai saja. Lagi pula operanya belum dimulai. Scott menanyakan pada Philip berapa lama durasi acara tersebut. Philip menjawab 3 jam. Mendengar hal itu, Scott hanya menghela napas dan bersender di kursi. Saat acara dimulai, Scott menanyakan apa yang sedang tampil di panggung. Apakah manusia pohon? Philip menjawab, bukan, itu manusia burung. Scott tertawa mendengar candaan itu dan para penonton di sekitar pun merasa terganggu oleh Scott. Mereka jadi tak fokus menonton operanya. He the bird. I'm about to throw this book back there. Scott ternyata cukup terpukau dengan pertunjukan opera tersebut. Saat di rumah, entah apa yang dipikirkan oleh Scott, tiba-tiba ia melukis. Saat sedang melukis, Scott mendengar alat komunikasinya dengan Philip. Yang terdengar suara Philip sedang merangkai kata-kata yang indah dan dijawab oleh asistennya. Scott langsung pergi ke tempat asisten Philip dan dia bilang jika ia telah mengetahui bila asisten itu ada hubungan dengan Philip. Scott bilang ia mendengarnya langsung dari alat komunikasi miliknya dengan Philip. Ivan kemudian menjelaskan bila Scott salah paham. Philip memang mengatakan kata-kata yang indah untuk merayu wanita, tapi asisten itu hanya menuliskan surat untuk Philip dan kata-kata dari Philip itu ditunjukkan untuk wanita lain yang bernama Lily. Scott yang sudah mendapatkan gajinya lagi memberikan uang tunjangan untuk anaknya. Baik kehidupan Philip maupun Scott mereka benar-benar berubah. Philip dan Lily sering berbalas surat. Saat itu Scott menanyakan sejauh apa hubungan Philip dan Lily. Philip pun memberitahu bila selama setahun terakhir ia dan Lily sudah saling berkirim surat dan selama itu mereka tak pernah bertemu dan bahkan keduanya tak tahu wajah satu sama lain. I don't know what she looks like. Hal itu ternyata mengganggu Scott. Bagaimana seseorang menjalani hubungan tapi tak pernah bertemu dan bahkan tak tahu wajah masing-masing. Scott pun berinisiatif untuk membuat hubungan Philip dan Lily semakin dekat, bukan hanya berkirim surat saja. Scott membaca surat Lily dan ternyata ada sebuah nomor telepon yang diberikan oleh Lily. Scott hendak menelpon Lily tapi Philip tak mau. Ia hanya ingin berhubungan dengan Lily lewat surat saja, tak mau lebih dari itu. Scott memaksa. Saat Scott menelpon nomor Lily sedang tak aktif. Scott kemudian menyuruh Philip untuk meninggalkan pesan suara.
Philip akhirnya menyapa Lily. Ia bilang jika ia ingin mendengar suara Lily dan Philip ingin agar Lily menghubunginya kapanpun bila Lily sempat. I was wondering if you might return my call. Setelah hal itu, Scott memanggil semua orang di rumah Philip untuk melihat lukisannya. Scott melukis seekor anjing. Kesan pertama orang-orang melihat lukisan Scott, mereka bilang lukisannya bagus. Tentu saja untuk menghormati Scott dan karena nggak enak tentunya. Namun setelah Scott pergi, asisten Philip bilang jika pujian yang diberikan Philip sebelumnya pasti tidak serius. Philip pun menjawab jika lukisan Scott mungkin bukan seleranya atau selera asistennya, tapi mungkin ada orang lain yang akan menyukainya. Mereka tak boleh menghilangkan potensial seseorang. Di hari itu adalah hari ulang tahun dari Philip. Scott ingin merayakannya dan Philip pun mau, ia ingin jalan-jalan. Akhirnya mereka berdua pergi bersama. Saat mereka pulang, Philip disambut oleh orang-orang dan ia diberikan pesta kejutan. Namun saat itu Philip nampak tertekan. Di ruangannya ia memarahi asistennya karena mengadakan pesta ulang tahunnya. Philip menanyakan apakah Scott tahu pesta itu. Scott pun mengiyakan dan meminta maaf. Mereka berdua bersitegang sampai Scott membanting alat komunikasinya. Damn privilege, man. Philip yang marah hanya gregetan. Ia berteriak dan raut wajahnya terlihat sangat ingin meluapkan kemarahannya. Scott mengerti, ia membanting barang yang dilihat oleh Philip. Dan Philip pun menyuruh Scott untuk membanting barang-barang yang lain. Setelah itu Philip merasa lebih baik dan lebih lega. Setelah meluapkan kemarahannya, Philip pergi ke pesta ulang tahunnya. Di pesta ulang tahunnya itu, Philip berbicara dengan tetangganya, Carter. Tuan Carter memberitahu bila Scott adalah mantan napi dan di masa lalu ia adalah seorang kriminal. Mengapa Philip membiarkan orang seperti Scott tinggal di lingkungan mereka? Philip menjawab bila seseorang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Tiba-tiba Tuan Carter melihat lukisan anjing milik Scott. Tuan Carter pun menanyakan apakah itu koleksi baru milik Philip. Philip mengiyakan dan Philip juga bertanya mengenai pendapat Carter tentang lukisan itu tanpa menyebut Scott yang melukisnya. Philip juga bilang jika mungkin ia akan melelang lukisan tersebut. We'll probably auction it. Di pesta itu Philip dan Scott bersenang-senang. Mereka bermain-main layaknya anak kecil. Mereka tertawa bersama. Tiba-tiba saja saat mereka sedang berdansa, menari-nari dan bersenang-senang, Lily menelpon Philip. Dia mengajak Philip untuk bertemu pada hari Sabtu. Dan Philip pun mau menemui Lily. Terlihat ekspresi Philip yang sangat senang. Akhirnya di hari Sabtu, Philip dan Scott datang ke sebuah restoran untuk bertemu dengan Lily. Mereka menunggu Lily datang. Saat itu Philip menyuruh Scott untuk mengambil amplop di saku Philip. Dan saat Scott mengambilnya, ternyata itu adalah cek senilai $50.000. Scott pun menanyakan apa maksudnya itu. Philip memberitahu bila itu adalah lukisan Scott yang sudah dijual. Dan lukisan Scott kini ada di pajangan milik Tuan Carter. Scott pun tak percaya lukisan miliknya ada yang beli, terlebih dengan harga yang sangat tinggi. Scott pun mengungkapkan kegembiraannya. Hell yeah, P. Hell. My bad, man. Philip memberitahu Scott agar uang itu digunakan Scott untuk modal usahanya. Tiba-tiba seorang wanita datang dan dia adalah Lily. Saat pertama kali bertemu dengan Lily, Philip meminta maaf. Ia berniat memberitahu tentang kondisinya sebelumnya. Lily mengerti, ia sudah tahu tentang kondisi Philip. Ia melihat foto Philip dan membaca tentang sebuah artikel. Lily juga tak keberatan bila Scott pergi terlebih dahulu. Scott pun akhirnya meninggalkan Philip berdua dengan Lily. Philip dan Lily berkencan dan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Mereka berbincang-bincang dan tak ada kecanggungan sama sekali. Tapi tiba-tiba semuanya berubah ketika Lily mulai kerepotan mengurus Philip. Lily harus makan dan menyuapi Philip dan itu membuat Lily tak nyaman. Is it what you expected? Saat Philip menanyakan apakah ini tidak sesuai yang diharapkan Lily, Lily menjawab dengan jujur bila hal itu memang tidak sesuai dengan harapannya. Jawaban Lily membuat Philip kecewa. Ia langsung ingin pergi tapi Scott yang tak ada di sana membuat Philip kesusahan. Philip menabrak tamu yang lain dan menabrak waiters juga. Philip sedikit mengacau di restoran tersebut. Please don't. I can't feel anything. Karena kejadian itu, Philip marah pada Scott dan ia memecat Scott. Scott pun pergi meninggalkan rumah Philip. Sudah berbulan-bulan, Philip kembali ke kehidupan lamanya tanpa adanya Scott. Kehidupan yang membosankan dan tak ada kesenangan atau kegembiraan. Philip sudah berganti-ganti perawat tapi tak ada yang cocok.
Scott menggunakan 50.000 dolarnya untuk modal usaha, persis seperti yang disarankan oleh Philip. Kini Scott sudah membeli rumah. Mantan istrinya dan anak Scott sangat senang. Hubungan Scott dengan keluarganya sudah baik sekarang. Dokter pribadi Philip datang ke tempat Scott dan memberitahu keadaan Philip. Ia meminta agar Scott datang dan membujuk Philip. He's bad, Dale. He won't listen to anyone. He might listen to you. Akhirnya Scott datang ke rumah Philip. Scott mencoba menghibur Philip dan ia mengajak Philip untuk jalan-jalan. Sampailah di malam kedua orang ini dikejar-kejar oleh polisi di awal film. Saat itu perawat di rumah sakit datang untuk membawa Philip masuk, tapi Scott langsung menancap gas dan kabur. Scott membawa Philip ke sebuah tempat dan ternyata Scott mengajak Philip ke tempat para layang. Scott telah mempersiapkan sesuatu untuk Philip. Ia menaikkan Philip ke sebuah para layang dengan alat khusus. Scott juga ikut naik para layang dan kedua teman itu pun bergembira bersama. Philip sangat senang dan ia berterima kasih pada Scott. Setelahnya mereka beristirahat di sebuah penginapan. Scott mencukur janggut Philip dan mereka bercanda tentang hal itu. Scott memotong janggut Philip menjadi seperti Hitler, Chaplin, dan lainnya. Philip tertawa melihat penampilannya sendiri. Setelah mencukur Philip, Scott membawa Philip ke sebuah tempat di penginapan tersebut. Tiba-tiba datanglah asisten Philip yakni Yvonne. Dan Scott meninggalkan mereka berdua. Philip dan Yvonne terlihat sangat senang. Memang sejak awal Yvonne lah yang selalu ada untuk Philip. Jadi Scott pikir bila Yvonne adalah orang yang paling bisa untuk merawat Philip. Scott pulang ke rumah, ia disambut oleh anaknya. Dan film pun berakhir. Baiklah teman, itu saja di video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, terima kasih untuk menonton. Sejal! Kasih ya! Yes. Yes, promise.